Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sebelumnya kami izin menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan kesempatan pada siang hari ini karena memang ini bagian dari tindak lanjut kerjasama ya, kelembagaan antara Bawaslu Kota Semarang dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Sehingga harapannya nanti tindak lanjut ini bisa secara kesinambungan, termasuk beberapa hal memang hal-hal yang sifatnya bisa kita lakukan secara tatap muka, mungkin untuk beberapa periode ke depan ini kita hanya bisa lakukan dengan cara online ya, dalam apa dalam jaringan atau daring. Baik, yang kami hormati Dekan Fakultas Syariah Hukum UIN Wali Songo beserta sivitas akademik, beserta rekan-rekan sekalian, para mahasiswa Fakultas Syariah Hukum. Semoga pada siang hari ini tanpa mengurangi semangat eh, rekan-rekan sekalian ya, karena kita tahu ini di bulan Ramadan, saya sangat yakin kita juga waktu-waktu jam 1 ini kan waktu-waktu genting ini, sehingga terkadang ya, rada konsen, rada enggak, monggo. Yang penting pada prinsipnya pada siang hari ini kita bersama-sama belajar ya. Kebetulan saya mengampu di Bawaslu Kota Semarang ini sebagai koordinator hukum, humas, dan data informasi yang memang pada kesempatan pemilu maupun pemilihan kepala daerah, pemilu di tahun 2019 sedangkan pilkada di tahun 2020, saya berkesempatan mengikuti BIMTEK yang diadakan oleh Pusdiklat Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2000 pemilu 2019, karena tidak dalam masa pandemi, jadi Pusdiklatnya ini dilakukan Bogor, di Bogor, Jawa Barat. Sedangkan pada pilkada tahun 2020, karena sudah masuk situasi pandemi sehingga pelaksanaan diklatnya melalui daring selama 3 hari, melalui sarana dalam jaringan. Langsung saja mungkin terkait dengan materi yang nanti akan saya sampaikan, ini berkaitan dengan eh, Mahkamah Konstitusi dan peran Bawaslu dalam pemilihan hasil dalam perselisihan hasil pemilihan umum, kalau biasa diketahui adalah PHPU. Materi ini adalah materi BIMTEK yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian, teman-teman mahasiswa juga sudah familiar ya terkait dengan materi konstitusi. Nah, ini saya sedikit saja nanti mengulas, mengingat kembali ya, apa itu Mahkamah Konstitusi, sejarahnya seperti apa dan sebagainya. Lanjut. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa perkembangan gagasan konstitusi itu kan kita pahami berawal dari kasus Marbury versus Madison ya, di mana William Marbury mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk memerintahkan James Madison selaku Secretary of State atau Sekretaris Negara untuk mengeluarkan keputusan pengangkatan dirinya sebagai Hakim Agung yang telah ditandatangani oleh Presiden John Adams sebelum digantikan Presiden Thomas Jefferson. Nah, memang sedikit kita mereview bahwa dengan adanya kasus ini itu menjadi cikal bakal munculnya perspektif eh, dilakukan adanya perlu dilakukan adanya judicial review. Lanjut. Nah, perkembangan gagasan constitutional review ini pada kasus Marbury versus Madison
Mahkamah Agung Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh John Marshall justru membatalkan ketentuan yang mengatur wewenang Mahkamah Agung untuk menerbitkan writ of mandamus atau biasa kita ketahui adalah surat perintah atau mandat. Jadi ketentuannya sebetulnya ada, ya, ketentuannya sebetulnya ada, ya, diatur di pasal 13 Judiciary Art atau kalau biasa kita ketahui di kita ini kekuasaan kehakiman, bahwa memang ada, kewenangan, eee, Mahkamah Agung untuk memberikan writ of mandamus. Tetapi pada saat itu hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat John Marshall justru memberikan keputusan lain. Nah, putusan inilah yang menjadi dasar tradisi constitutional review di Mahkamah Agung pada saat itu di Amerika. Lanjut. Nah, selanjutnya perkembangan gagasan constitutional review ini muncul kembali, gagasannya dilakukan oleh Hans Kelsen pada tahun 1920 yang pada saat itu kebetulan yang bersangkutan sebagai anggota ya pembaharu konstitusi Austria, yang mana pernyataannya adalah agar ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijamin pelaksanaannya. Diperlukan organ yang menguji apakah suatu produk hukum bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Jadi eh, perkembangan gagasan constitutional review itu berkembang sampai sedemikian rupa dan sehingga itu muncul di konstitusi Austria pada tahun 1920 dan dibentuklah apa namanya, istilahnya itu Verfassung Gerichtshof atau kalau kita kenal adalah Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court. Nah, kemudian bergulir sehingga kita ketahui pada saat itu memang di negara Indonesia masih masa-masa perjuangan ya, belum masuk pada, masa kemerdekaan. Lanjut. Nah, perkembangan gagasan constitutional review di Indonesia muncul juga dimulai dari Muhammad Yamin ya dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung diberi kewenangan untuk membanding undang-undang. Tetapi dalam prosesnya Supomo tidak setuju karena undang-undang undang-undang dasar yang disusun tidak menganut prinsip pemisahan kekuasaan, melainkan adalah pembagian kekuasaan. Kemudian tugas hakim adalah melaksanakan undang-undang, bukan menguji undang-undang. Nah, pengujian undang-undang bertentangan dengan supremasi Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Selain itu, pada saat itu memang negara kita masih baru saja merdeka sehingga perspektifnya adalah belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman ya terkait dengan materi-materi judicial review. Lanjut. Nah ini, sedikit banyak ya, saya coba mereview dulu, historisnya Mahkamah Konstitusi dalam proses perjalanan. Nah kemudian dari masa kemerdekaan sampai dengan munculnya ketetapan MPR nomor 3 garing MPR garing 2020 2000 ini sebetulnya kan sudah melalui proses ya, sudah melalui proses. Kita ketahui pada saat dahulu itu ada Undang-Undang Dasar RIS ya, 1949, kemudian ada Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 yang memang sudah juga mengusulkan perlu adanya kelembagaan yang berwenang menguji undang-undang. Bahkan tahun tahun 1970 pada saat RUU tentang pokok kekuasaan kehakiman ya, sempat muncul gagasan, tetapi gagasan itu yang diterima adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. Biasa yang kita ketahui adalah uji materi. Nah, hanya itu yang
hanya itu yang kemudian diterima gagasannya dan dijadikan, eee, rumusan peraturan, rancangan undang-undang tentang pokok kekuasaan kehakiman. Nah, perkembangan selanjutnya pada masa reformasi. Nah, pada masa reformasi ini kita ketahui MPR diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Namun hal ini tidak dapat disebut sebagai judicial review mengingat bahwa MPR tidak termasuk dalam cabang kekuasaan yudisial, tetapi merupakan legislative review on the constitutional of law. Hingga tidak berlakunya ketetapan tersebut, MPR belum pernah melaksanakan pengujian karena memang tidak ada mekanisme yang memungkinkan pelaksanaan pengujian konstitusional undang-undang. Nah, seiring dengan momentum perubahan Undang-Undang Dasar pada era reformasi, ide pembentukan MK di Indonesia diterima keberadaannya sebagai mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan Undang-Undang Dasar dalam bentuk undang-undang. Selain itu, pembentukan MK juga didorong oleh berbagai alasan ya sebagai berikut antara lain merupakan konsekuensi konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis. Nah, implementasi ini kita ketahui muncul di perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang mana perubahan tersebut eee, berada di perubahan ketiga Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 2001. Lanjut, Mas. Nah, ini prinsip negara demokrasi dan prinsip negara hukum. Yang sudah kita ketahui ya, ada kedaulatan rakyat, ada kedaulatan hukum, pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3 ya, yang mana ini dimaknai kalau merupakan kedaulatan rakyat ini merupakan demokrasi, sedangkan kedaulatan hukum merupakan demokrasi. Yang mana keduanya ini harus, menjadi bagian dari prinsip bernegara. Lanjut, Mas. Nah, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Ini merupakan, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Lanjut, sedangkan menyangkut wewenang dan fungsi Mahkamah Konstitusi, ya, kalau tadi saya sampaikan munculnya Mahkamah Konstitusi itu berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar ketiga pada tahun 2001, yang mana ketentuan perubahan ketiga itu termuat di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Wewenang MK yakni adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Untuk yang pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Kemudian memutus pembubaran partai politik dan yang keempat memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dan terdapat satu kewajiban ya yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi pada pasal 24C ayat 2, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar, yang biasa kita kenal impeachment. Jadi ini juga menjadi bagian kewenangan, dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian kita ketahui bahwa MK ini tidak hanya wewenang dalam proses perselisihan hasil pemilu saja ya, tapi juga berwenang terkait dengan hasil pemilihan, yang mana ini juga diatur di dalam Undang-Undang 10 tahun 2019 pasal 157 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Nah,
Fungsi MK fungsi MK yang kita ketahui adalah, sebagai penjaga konstitusi, the guardian of constitution, kemudian penerjemah terakhir konstitusi, the final interpreter of constitution, kemudian penjaga demokrasi, the guardian of democracy, kemudian pelindung hak konstitusi warga negara, the protector of citizen constitutional right, dan yang terakhir adalah pelindung hak asasi manusia. Nah, fungsi-fungsi MK inilah yang diamanatkan berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang, eee, dimaksud adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mana lahirnya Undang-Undang 24 Tahun 2003 ini itu juga dimaknai sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi, tepatnya tanggal 13 Agustus tahun 2003. Lanjut. Nah, ini kita beranjak pada, konteks demokrasi, partai politik, dan pemilu. Bahwa pemilu ya, ini kan implementasi dari kedaulatan rakyat, yang mana rakyat memiliki kedaulatan ya, kemudian kedaulatan itu, kebebasan dasar di bidang politik yang implementasinya, representasinya dengan partai politik. Nah, sedangkan pemilu itu kita ketahui terdapat banyak kompleksitas ya, termasuk kompleksitas ini kan bicara, eee, seluk-beluk ya, seluk-beluk mulai dari tahapan, termasuk regulasinya dan sebagainya. Ini menjadi bagian dari kompleksitas. Tidak hanya itu ya, jumlah jumlah ini mempengaruhi karena kita tahu di negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan cakupannya luas ya. Ada berapa jumlah anggota legislatif dari mulai tingkat nasional, tingkat provinsi, bahkan kabupaten kota, belum lagi terkait dengan apa, wilayah. Jadi ini menjadi bagian dari, kebutuhan pemenuhan dalam proses pemilu itu sendiri. Sedangkan kita bicara pemilu berarti kita berbicara penyelenggaraannya. Nah, penyelenggaraannya ini kita ketahui ya, ada KPU, ada Bawaslu, kemudian DKPP, serta ada pemerintah menjadi bagian dari, stakeholder terkait dalam hal, pelaksanaan pemilu itu sendiri. Lanjut, Mas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, peserta dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Jadi partai politik, atau gabungan partai politik ya, ini nantinya representasi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian partai politik ini untuk anggota DPR, mulai dari yang RI, provinsi, kabupaten, kemudian perseorangan itu anggota DPD. Nah, sedangkan penyelenggara pemilu yang sudah saya sampaikan tadi ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Lanjut, ini sedikit kita ulas terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke peran Bawaslu, sebagai pemberi keterangan. Nah, ini prinsip-prinsip pemilu demokratis yang kita ketahui adalah sistem pemilunya. Sistem pemilunya, kemudian pengaturan distrik. Ya, pengaturan distrik ini yang kita ketahui dalam proses legislatif itu ada daerah pemilihan ya, pengaturan, wilayahnya, kemudian administrasi pemilu, selanjutnya hak pilih dan pendaftaran pemilih, kemudian pendidikan kewarganegaraan dan informasi pemilih, kandidat partai politik dan pendanaan kampanye, kemudian akses media dan perlindungan kebebasan berbicara dan berekspresi di dalam kampanye, kemudian pemungutan suara, kemudian pemantauan pemilu, dan yang terakhir adalah penyelesaian perkara pemilu. Ini yang kita ketahui nanti wilayahnya ada di, Mahkamah Konstitusi terkait dengan
perselisihan hasil. Selanjutnya, Mas. Nah, komponen penting dalam pemilu ya, mulai dari hukum pemilu. Hukum pemilu ya di dalamnya ada undang-undang, kemudian peraturan KPU, peraturan Bawaslu, peraturan DKPP dan lain sebagainya. Sedangkan proses pemilu, electoral proses di situ berisikan terkait dengan tahapan-tahapan pemilu. Tahapan pemilu yang kita ketahui mulai dari pemuktahiran data pemilih, kemudian tahapan kampanye, kemudian tahapan pengadaan perencanaan logistik ya, sampai yang terakhir adalah eh, tahapan rekapitulasi, pemungutan dan penghitungan hasil pemilu maupun pemilihan. Nah, tidak hanya hukum pemilu maupun proses pemilu, kita di sini juga komponen yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum pemilu, yakni electoral law enforcement. Jadi tindak pidana pemilu, kemudian pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sengketa proses dan perselisihan hasil pemilu. Nah, ini yang nanti perselisihan hasil pemilu ini yang spesifik nanti menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, kita akan coba perdalam kembali terkait dengan penegakan hukum pemilu. Lanjut, Mas. Nah, jadi penegakan hukum pemilu ya, ini juga masing-masing mulai dari tindak pidana pemilu ya. Tindak pidana pemilu itu ada Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu di dalamnya ada Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, dan wilayah penyelesaiannya ada di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Kemudian ada pelanggaran pemilu. Nah, pelanggaran pemilu ini juga kita bagi, ada pelanggaran administratif ya, ini memuat di mana kewenangannya ada di Bawaslu, kemudian Mahkamah Agung ya, dan satunya pelanggaran kode etik ini wilayah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Nah, ada juga yang dikatakan adalah eh, sengketa proses pemilu. Nah, sengketa proses pemilu ini berbeda ya dengan perselisihan hasil pemilu, karena terkait dengan sengketa proses ini penanganannya atau kewenangannya itu dilakukan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatan, dan kemudian ada upaya hukum yang bisa dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, yang spesifik terkait dengan perselisihan hasil pemilu itu ada di MK. Nah, terkait dengan kewenangan MK ini memang kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan itu kan memang diatur adanya lembaga peradilan khusus ya. Nah, artinya selama lembaga peradilan khusus ini belum terbentuk, maka kewenangan terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu ini atau pemilihan itu masih menjadi wilayah kerja dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dengan catatan selama lembaga peradilan khusus itu belum terbentuk. Selanjutnya, Mas. Nah, ini perkembangan hukum pemilu ya, konstruksi normatif, kemudian putusan MK dan perkembangan hukum pemilu. Lanjut, Mas. Nah, ini konstruksi normatif kewenangan MK dalam menangani perkara pemilu. Satu, perkara pengujian undang-undang (PPU). Yang pertama adalah menguji konstitusionalitas undang-undang pemilu. Dan yang kedua adalah mempengaruhi electoral law. Selanjutnya perkara perselisihan hasil pemilu. Apa saja yang menjadi perkara perselisihan hasil pemilu? Nah, ini akan saya sedikit sampaikan ya. Yakni adalah perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Jadi dapat dimungkinkan dalam proses pelaksanaan pemilu akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Nah,
pihak-pihak yang merasa dirugikan ini difasilitasi, difasilitasi dengan mekanisme hukum ya, mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Tidak hanya itu, eee, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional itu pun menjadi objek ya perselisihan penetapan yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Jadi, tidak hanya tidak hanya person to person, tetapi juga bisa mewakili secara partai politik yang mana ini berpengaruh pada perolehan kursi. Jadi, singgungan terkait dengan perkara perselisihan hasil pemilu itu ada berbagai macam. Selain itu juga ada perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional. Tidak hanya itu, juga menyangkut, perselisihan terjadi karena kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Nah, ini menjadi apa, kewenangan MK dalam menangani perkara pemilu. Selanjutnya, Mas, pertimbangan hukum atau perkembangan kewenangan MK dalam menangani perkara PHPU. Jadi pemilu terdiri atas berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu yang saling terkait. Nah, di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu potensial terjadi pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Karena itu, konstruksi kewenangan MK yang hanya membatasi terkait dengan kesalahan penghitungan suara tidak sejalan dengan prinsip pemilu yang demokratis. Lanjut, Mas. Karena dalam perspektif teoritis, normatif, dan historis, MK itu dibentuk untuk menegakkan norma dasar yang terdapat dalam konstitusi. Nah, konsekuensinya, semua proses peradilan di MK harus ditempatkan sebagai peradilan konstitusi, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas perkara, termasuk konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya terbatas pada kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi hasil pemilu. Nah, ini menjadi, pertimbangan-pertimbangan hukum ya, berdasarkan perkembangan kewenangan MK dalam menangani perkara PHPU. Jadi tidak hanya kalau kita ketahui sempat, beberapa waktu yang lalu kan sempat muncul istilah kalau Mahkamah Konstitusi itu bisa disingkat menjadi mahkamah kalkulator. Nah, ini, karena hanya berorientasi pada menghitung, perolehan suara. Jadi antara para pihak yang merasa dirugikan ya, yang mengajukan gugatan kemudian dihitung perolehan suaranya. Tinggal nanti perolehan suaranya ini, signifikan yang mana. Nah, nanti yang, akan, putusannya yang nanti akan memenangkan atau tidak. Nah, konteks itulah yang menjadi pertimbangan hukum terhadap perkembangan kewenangan MK. Selanjutnya, Mas. Nah, dengan konstruksi kewenangan MK hanya mengadili kesalahan penghitungan suara, maka tidak dapat MK tidak dapat menjalankan fungsinya menegakkan hukum dan keadilan jika terjadi pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang nyata-nyata melanggar konstitusi dan pengaruhi hasil pemilu. Lanjut, Mas. Nah, ini putusan MK sebagai jurisprudensi ya, final dan mengikat. Putusan pengujian undang-undang mempengaruhi dan mengubah hukum positif. Kemudian putusan PHPU, bersifat prosedur judicial review, kemudian bersifat progresif dan mengedepankan keadilan substantif. Nah, ini memang prinsip-prinsip, di mana tujuan Mahkamah Konstitusi itu dibentuk sebagai, pengawal ya, guardian of konstitusi, pengawal konstitusi itu sendiri.
Lanjut, Mas. Nah, putusan apa ini ya yang terkait dengan pengujian undang-undang yang mempengaruhi peraturan pemilu? Yang pertama adalah hak pilih dan persyaratan menggunakan hak pilih. Nah, ini hak pilih ex anggota PKI ya, sehingga yang dahulunya hak pilihnya dicabut, kemudian dalam putusan pengujian perundang-undangan ini hak pilihnya kembali diperbolehkan. Kemudian penggunaan KTP dan paspor, peserta pemilu dan persyaratan calon. Syarat calon tidak pernah dipidana, syarat calon anggota DPD, syarat partai politik peserta pemilu. Lanjut, kemudian terkait dengan sistem pemilu, penghitungan suara, dan penentuan calon terpilih. Nah, ini di dalamnya menyangkut electoral threshold maupun presiden threshold ya. Kemudian juga menyangkut penyelenggara pemilu, ada Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Kemudian persyaratan calon anggota KPU dan DKPP dari parpol mundur minimal 5 tahun sebelumnya. Jadi eh, putusan yang berkait dengan pengujian undang-undang yang pengaruh peraturan pemilu. Selain itu juga ada penyelesaian perselisihan hasil pemilu, tenggat waktu bersifat konstitusional. Yang kedua, MK berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran. Lanjut, pelanggaran prinsip konstitusional pemilu sebagai bagian dari objek perkara perselisihan hasil pemilu. MK berwenang menilai pelanggaran yang menyebabkan sengketa hasil. Kemudian keputusan dalam proses demokrasi dapat dibatalkan oleh pengadilan. Nah, pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif, serius dan signifikan sebagai alasan pemungutan suara ulang. Ini kemudian juga ada inkonsistensi penyelenggaraan pemilu berakibat pada penghitungan suara ulang. Kemudian penentuan tahapan pemilu sebagai bagian dari perselisihan hasil pemilu. Kemudian ada perselisihan antar calon internal partai politik dapat diadili MK jika diajukan oleh DPP partai politik. Nah, ini menjadi sebuah putusan perselisihan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi peraturan pemilu. Selanjutnya, nah ini sedikit saya ulas ya terkait dengan pelanggaran TSM. Ada terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi bukti-bukti pelanggaran dan kecurangan-curangan yang dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan atau membatalkan menetapkan hasil penghitungan suara oleh KPU di luar signifikansinya selisih suara yang disengketakan. Jadi bisa, nah tadi sempat sudah diulas di awal ya bahwa perkembangan kewenangan MK ini tidak hanya berkutat hanya hasil perolehan suara saja, tapi melihat konteks terkait potensi adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM. Nah, sehingga tadi signifikansi selisih suara yang disengketakan ini tidak tidak bisa jadi dikesampingkan, sehingga yang menjadi poin utama yang akan diberikan putusan atau menjadi pertimbangan hukum adalah terkait adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM. Lanjut. Nah, pelanggaran TSM apa ini? Kita bicara terstruktur ya. Pelanggaran itu dilakukan oleh aparat resmi, penyelenggara pemilu, atau aparat pemerintah dengan menggunakan jaringan kekuasaan untuk mengalahkan atau memenangkan calon tertentu. Nah, ini juga perkembangannya definisinya juga luas ya, tidak hanya aparat resmi ya, tapi ada struktur yang memang eh, secara keorganisasian terbentuk dan istilahnya terdapat ketua, kemudian sekretaris yang memang dia secara formal itu dibentuk ya. Kemudian ada sistematis,
Ini pelanggaran dilakukan secara terencana melalui langkah-langkah nyata yang dari tahap ke tahap atau dari suatu tempat ke tempat lain yang diyakini mempengaruhi hasil pemungutan suara secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah masif. Jadi mencakup sasaran masyarakat luas yang meskipun tidak bisa dihitung secara pasti, tetapi diyakini pengaruhnya terhadap hasil pemilu yang sangat besar. Next, ini peranan MK dalam mewujudkan pemilu yang demokratis ya, mulai dari prinsip-prinsip dan sebagainya. Mungkin nanti bisa di apa eh, materi ini juga nanti bisa kami bagikan. Silakan nanti bisa menjadi referensi rekan-rekan mahasiswa untuk bisa dibaca. Selanjutnya, nah ini kita menginjak pada peran peran Bawaslu sebagai pemberi keterangan di Mahkamah Konstitusi. Lanjut, kita ketahui ada dasar hukum ya pemberian keterangan Bawaslu pada PHPU di MK mulai dari Undang-Undang 4 tahun 2014 tentang penetapan Perpu, kemudian Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu, Peraturan MK Nomor 3 tentang tata beracara dalam perkara PHPU untuk anggota DPD, kemudian nomor 4 itu untuk PHPU Presiden, nomor 5 itu terkait dengan tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara PHPU, kemudian nomor 6 itu terkait dengan pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, ada juga keterangan Bawaslu dalam perkara PHPU. Jadi secara secara langsung ya ketentuan terkait dengan peran Bawaslu atau fungsi Bawaslu sebagai pemberi keterangan ya, ini tertuang di dalam peraturan MK nomor 6. Termasuk juga ada aturan Bawaslu, peraturan Bawaslu nomor 22 tahun 2018 tentang tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Lanjutnya, Mas. Nah, peran Bawaslu dalam pasal 2 Perbawaslu nomor 22 tahun 2018. Jadi Bawaslu itu berkedudukan sebagai pemberi keterangan secara lisan maupun tulisan. Nah, ini yang kita Bawaslu spesifik ya untuk Bawaslu Kota Semarang memang pada pemilu 2019 maupun pemilihan pada tahun 2020 ini belum memiliki pengalaman praktek sampai memberikan keterangan eh, pada Mahkamah Konstitusi. Jadi pengalaman Bawaslu Kota Semarang spesifik hanya pada tahun 2019 yang itu hanya sampai penyusunan eh, penyusunan bahan-bahan keterangan yang nanti akan disampaikan ke MK. Tetapi dalam dismissal proses ternyata kasus yang menjadi pokok permohonan dari partai politik itu ternyata ditolak sehingga tidak masuk ke dalam proses persidangan. Jadi kita ketahui bahwa perannya Bawaslu ini ya secara langsung dan dilakukan secara lisan maupun tulisan. Lanjut, Mas. Nah, di dalam pasal 3 kewenangan pemberian keterangan. Jadi Bawaslu berwenang memberikan keterangan di sidang PHPU. Ya, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota dapat memberikan keterangan dalam PHPU sesuai yuridiksinya. Nah, yuridiksinya yang dimaksud ini adalah berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh peserta pemilu itu sendiri. Karena kita ketahui di Indonesia ini kan terbagi berbagai provinsi ya termasuk kabupaten kota. Jadi sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kemudian pemberian keterangan wajib disertai dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu. Jadi walaupun Bawaslu kabupaten kota yang memberikan keterangan ya
bukan berarti Bawaslu provinsi yang menandatangani surat tugas, tetapi yang menandatangani surat tugas adalah Bawaslu RI di tingkat pusat. Selanjutnya, Mas. Nah, kriteria dalam memberikan keterangan pada PHPU di MK, ya. Yang pertama adalah berintegritas, kemudian netralitas, profesionalitas, memiliki soliditas, tidak memiliki konflik kepentingan, memiliki kemampuan berkomunikasi dan memiliki kinerja yang baik. Nah, ini eh, beberapa prinsip atau kriteria ya yang harus disematkan bagi Bawaslu dalam proses nantinya memberikan keterangan pada PHPU. Ini termaktub di pasal 5 Perbawaslu. Selanjutnya, Mas. Nah, ada juga ya bahwa pengawas pemilu di tingkat eh, kecamatan, kelurahan, bahkan luar negeri, bahkan sampai tingkat pengawas TPS ini berken- tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau hadir di dalam persidangan. Nah, ini memang berkaca pada proses eh, PHPU sebelum-sebelumnya ya bahwa ada beberapa jajaran pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan yang kemudian dimintai sebagai saksi oleh peserta pemilu itu sendiri sehingga menjadikan eh, objektivitas objektivitas keterangannya itu dapat mempengaruhi sehingga ada muncul keberpihakan. Selanjutnya, Mas. Wajib mendapatkan info mengenai keterangan PHPU, kemudian mempersiapkan pemberian keterangan tertulis. Jadi kita ketahui bahwa dalam proses pemilu apabila pasca rekapitulasi penghitungan suara dan proses penetapan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap hasil keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, maka bisa dilakukan upaya hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, prosesnya adalah mengajukan permohonan. Nah, setelah permohonan ini masuk dalam register oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi akan mempublikasikan melalui websitenya. Nah, nah, pada saat itulah kesempatan dan biasanya kami secara kelembagaan juga sudah mendapatkan informasi wilayah-wilayah mana ini yang nanti harus mempersiapkan keterangan-keterangannya pada saat nanti proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi proses singkatnya itu secara kurang lebihnya seperti itu. Nah, menghimpun dan mengelola data hasil pengawasan dan penyelenggaraan pemilu di setiap tingkatan. Nah, ini memang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya, bagian dari kerja kelembagaan kami bahwa hasil pengawasan ini kita muat di dalam formulir ya, yang itu memang harus disusun secara rapi sehingga akan memudahkan pada saat proses penyusunan keterangan tertulis. Selain itu kita juga melakukan konsultasi kepada Bawaslu untuk Bawaslu provinsi, sedangkan untuk kabupaten kota bisa ke Bawaslu provinsi dan Bawaslu RI. Selanjutnya, Mas. Penyusunan keterangan tertulis sesuai dengan ya. Jadi tadi saya sampaikan pokok permohonan. Jadi pokok permohonan itu sebagaimana yang tadi kita ketahui ada proses pemohonan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan ya. Sehingga pokok permohonan itulah yang kemudian menjadi dasar untuk kita telusuri dari segi hasil pengawasannya seperti apa, kemudian dokumen buktinya seperti apa, bahkan dalam proses eh, tindak lanjut penanganan pelanggaran itu bagaimana putusan rapat plenonya. Ini yang menjadi keterangan tertulis yang harus
berdasarkan pokok permohonan. Selanjutnya, Mas. Nah, dokumen pendukung keterangan tertulis nih kurang lebih, mulai dari berita acara, sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, ini yang kita ketahui formulir C1 ya, ini yang biasanya itu apabila sudah selesai proses pemungutan, dokumen ini dokumen mahkota yang harus diamankan, yang harus dirapikan, yang harus disusun sehingga nanti memudahkan untuk melakukan, cross check. Karena biasanya pokok permohonan itu menyangkut, adanya kehilangan suara, biasanya seperti itu. Dari berbagai kasus yang sempat saya ketahui ya, mereka biasanya mempermasalahkan ada selisih hasil yang ditetapkan oleh KPU dengan selisih hasil yang diperoleh oleh saksi dari peserta pemilu itu sendiri. Nah ini ya berbagai macam dokumennya mulai laporan hasil pengawasan yang tadi saya sampaikan, kemudian data terkait penanganan pelanggaran ya dan sengketa proses serta tindak lanjutnya seperti apa dan rekapitulasi data penanganan pelanggaran, rekapitulasinya dan dokumen-dokumen lain terkait dengan hasil kinerja pengawas pemilu yang dapat disampaikan dalam persidangan. Nah, ini pada praktek yang kita ketahui memang penyusunannya ini sangat, ini ya, sangat apa, menyita waktu dan menyita tenaga serta pikiran ya. Tetapi dalam prakteknya, dalam praktek, pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang kita ketahui dalam proses live streaming-nya itu hanya menyangkut beberapa bagian saja biasanya. Dan itu pun sebatas apa yang ditanyakan oleh, hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jadi biasanya yang kita siapkan ini sudah berlembar-lembar, berhalaman-halaman, tetapi pada prakteknya hanya pokok-pokok permohonan saja yang disampaikan keterangannya. Lanjut. Nah ini format, keterangan surat tertulis ya, mengacu pada Perbawaslu nomor 22 dan Peraturan MK nomor 6 tahun 2018. Nah ini sedikit banyak memang ada perbedaan tetapi pada saat, BIMTEK yang kami ikuti ya pada tahun 2018 sehingga disepakati yang digunakan adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan format keterangan surat tertulis tersebut. Selanjutnya, nah selain dari apa yang tadi saya sampaikan peran Bawaslu sebagai pemberi keterangan, ini juga terdapat larangan-larangan yang harus ditaati oleh penyelenggara pemilu ya, khususnya oleh Bawaslu karena posisi Bawaslu di sini kan sebagai pemberi keterangan. Yang pertama tidak menerima uang atau materi lainnya dari pihak pemohon, termohon, atau pihak terkait dalam rangka pemberian keterangan. Kemudian memberikan janji yang dapat menguntungkan dan atau merugikan salah satu pihak. Kemudian menyampaikan keterangan lisan yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan dengan pemohon, termohon, dan atau pihak terkait. D. Memberikan keterangan dalam persidangan tanpa surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu. Nah, ini menjadi menjadi apa, sangat penting bahkan, dalam prosesnya itu dilakukan memastikan Bawaslu RI itu memastikan apakah yang hadir ini sudah, membawa surat tugas yang ditandatangani Ketua Bawaslu. Terus yang terakhir adalah larangan menjadi saksi bagi pihak termohon, pemohon, dan pihak terkait. Ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang sempat ada kejadian penyelenggara yang notabene ini di tingkat kecamatan, kelurahan, pengawas TPS yang kita ketahui posisinya ad hoc, kemudian mereka menjadi saksi bagi pihak-pihak, pemohon, termohon, maupun pihak terkait. Selanjutnya
hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam penyusunan keterangan tertulis. Nah, ini lebih kepada kebutuhan kami ya sebagai penyelenggara pemilu ya, adanya pemahaman format keterangan tertulis ya, menggunakan Perbawaslu atau PMK seperti yang tadi saya sampaikan. Akhirnya kita menggunakan PMK, kemudian pemahaman penguasaan terhadap pokok permohonan yang menjadi bagian dari Bawaslu. Yang ketiga adalah bukti-bukti harus dicantumkan dalam setiap poin pemberian keterangan Bawaslu serta dilampirkan dalam keterangan tertulis. Selanjutnya, Mas. Jadi penyusunan keterangan tertulis harus komprehensif ya, memaparkan kondisi sebenarnya secara lengkap dari beberapa aspek, baik aspek pencegahan, aspek pengawasan, dan aspek tindak lanjutnya disertai dengan bukti-buktinya. Nah, ini eh, lagi-lagi tapi mengacu pada pokok permohonan ya. Jadi pokok permohonannya apa, kemudian dilakukan cross check terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu itu sendiri. Nah, ini yang terakhir, terima kasih kami sampaikan. Mungkin lebih lanjut nanti kita bisa apa berdiskusi ya. Barangkali nanti ada beberapa yang bisa saya tanggapi, mungkin juga nanti bisa juga ditambahkan oleh Ibu Nasihah ya selaku dosen dosen dengan materi kuliah Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu Ibu yang bisa saya Nggih, sampaikan. boleh nggih? Oke. Iya, tadi kan Bapak menyebutkan bahwasanya memang Mahkamah Konstitusi di sini, dia salah satu kewenangannya adalah sengketa hasil pemilu. Yang digarisbawahi adalah hasil, bukan proses ya. Kalau proses itu lebih nanti kewenangannya adalah di Bawaslu. Nanten nggih. Eh, ini masih jadi perdebatan. Apakah proses itu tidak mempengaruhi hasil? Karena mesti kalau lihat hasil, mesti kan ada proses-proses sebelumnya yang harus ditelisik kembali seperti itu. Misalkan ini suaranya ada berkurang, mungkin ada kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan. Apakah ketika berbicara tentang hasil ini juga tidak melihat prosesnya? Apakah ini ada double kewenangan atau ada ketumpang tindihan kewenangan antara Bawaslu dengan Mahkamah Konstitusi? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi Bapak juga menyebutkan berkaitan dengan memang Mahkamah Konstitusi ini dalam peraturan perundang-undangan tadi sudah menyebutkan bahwasanya harus ada peradilan khusus yang berwenang untuk dalam sengketa lebih ke PHP yang gubernur, bupati, dan wakil kota. Karena ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya Pak ya, tahun 2014 nomor 97 yang menyatakan bahwasanya memang Mahkamah Konstitusi tidak kewenangannya tidak meliputi terkait dengan pemilihan umum yang bukan pemilihan umum Bapak istilahnya apa ya? Pemilihan Kepala daerah. gubernur, bupati, ya wali kota. Karena ini kan masih bertumpuk semuanya diberikan dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi itu dia seolah-olah keberatan karena dia sudah sengketa undang-undang, kemudian ada PHPU, ditambah ini PHPKada ya istilahnya Bapak ya, kalau nggak salah. Kemudian ada kewenangan-kewenangan yang lain sehingga Mahkamah Konstitusi ini merasa karena di dalam amanah undang-undang karena Mahkamah Konstitusi ini sebagai the guardian of constitutional di mana kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar secara langsung pasal 24C itu disebutnya di situ hanya pemilihan umum dan pemilihan umum ini tidak termasuk di dalam pasal 22 pasal berapa ya 22E kalau nggak salah ya itu pemilihan umum itu hanya meliputi pemilihan presiden, wakil presiden, dan legislatif, tidak termasuk pilgub, pilkada, dan apa Pak yang satunya ya pilgub, bupati, dan wali kota ya. Wali kota. Jadi, ini kira-kira tanggapan Bapak bagaimana terkait dengan hal ini? Kemudian yang dimaksud dengan peradilan khusus itu nantinya kira-kira kemana? Kalau MK tidak mau, apakah ini akan lari ke MA dan MA-nya itu kemana Bapak? Apakah di Petun atau apakah mau mendirikan peradilan yang lain seperti itu?
Itu 2 pertanyaan terlebih dahulu sebelum teman-teman nanti ada pertanyaan tambahan. Nonton, Pak. Ya, Terima kasih. oke, terima kasih. Jadi yang pertama ya terkait dengan tadi adanya apa perspektif tumpang tindih. Memang kita ketahui ya MK ini kan lebih muaranya ke hasil hasil Nggih. pemilihan ya maupun pemilu. Kemudian prosesnya ini dimaknai sudah menjadi bagian dari kewenangan Bawaslu itu sendiri. Nah, tetapi prakteknya kan bisa jadi yang kita ketahui nih ya dari berbagai kasus yang terjadi di beberapa daerah itu ada beberapa proses yang itu berpotensi pelanggaran tapi tidak dilaporkan pada Bawaslu. Kemudian itu diangkat dan menjadi pokok permohonan dalam proses penyelesaian di MK. Nah, sehingga hal itulah yang menjadikan MK itu tidak hanya sebatas mahkamah kalkulator saja, tapi harus bisa menelisik adakah potensi-potensi pelanggaran ya yang kemudian terjadi tapi tidak ditangani oleh Bawaslu. Bahkan beberapa kasus ada beberapa kasus ya ada saat itu tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, kemudian terungkap di Mahkamah Konstitusi, kemudian penggugat ini juga bisa melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bahwa ada tugas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu tidak secara maksimal dilakukan. Dan bisa jadi ada juga eee, yang dimohonkan ya ternyata itu tidak sesuai dengan fakta yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Makanya ada juga ada juga yang bahasanya itu sebetulnya sudah ditindaklanjuti, tapi dalam pokok permohonannya itu menyampaikan bahwa ini tidak ditindaklanjuti. Maka maka dalam proses persidangan itu dimunculkan eee, proses-proses pembuktian berdasarkan keterangan-keterangan dimaksud. Jadi soal memang betul ya Bawaslu menjadi bagian dari proses yang harus maksimal ya, terutama dalam meminimalisir potensi-potensi pelanggaran. Makanya kenapa pencegahan itu juga menjadi bagian yang dimuat di dalam eee, keterangan Bawaslu. Salah satu contohnya ada semisal pokok permohonan itu menyatakan bahwa terjadi pemberian politik uang secara masif, tetapi pada kenyataannya praktek itu tidak ada. Mmm, Bahkan dalam hasil pengawasan di lapangan tidak ditemukan, bahkan tidak ada laporan dari masyarakat. Nah, pembuktiannya apa dari Bawaslu? Bawaslu sudah melakukan sosialisasi. Sosialisasi programnya sekian, pelaksanaannya sekian di wilayah-wilayah ini dan sebagainya. Jadi terkadang banyak kasus eh, pokok-pokok permohonan itu ya, mohon maaf bahasanya apa ya? Jadi lebih cenderung mengada-ngada ya mhm, karena biasa lah ya namanya mhm, apa sudah sudah kehabisan energi bisa bisa jadi, tapi tidak sedikit juga mereka yang mengajukan permohonan yang memang real, kemudian ya tadi dampaknya ada beberapa penyelenggara pemilu yang kemudian juga dilaporkan ke DKPP karena dianggap tidak maksimal dalam menangani atau menindaklanjuti dugaan-dugaan pelanggaran yang sudah dilaporkan. Itu. Kemudian kaitannya dengan peradilan khusus. Memang kita ketahui peradilan khusus ini kan spesifik ada di pemilihan kepala daerah ya. Karena mhm, memang di Undang-Undang Dasar itu sendiri kan tidak termaktub bahwa pemilihan kepada kepala daerah ini menjadi kewenangan MK. Tapi kewenangan MK ini hanya meliputi spesifik hanya untuk pemilihan umum. Sedangkan pemilihan umum kita tahu ini hanya meliputi apa presiden, wakil presiden, kemudian DPD, DPR dan DPR RI. Nah, untuk
Untuk yang pemilihan kepala daerah ini memang tidak menjadi wilayah, tetapi di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 10 ya, Undang-Undang 10 tahun 2019 memang diatur terkait dengan tadi apa, peradilan khusus, tetapi selama peradilan khusus ini belum terbentuk, maka kewenangannya ada di MK. Nah, memang lagi-lagi muncul ada semacam itu ya, kewalahan-kewalahan yang dialami Iya. Mahkamah Konstitusi dan beberapa wacana yang muncul, kami kami juga belum tahu apakah ini nanti langkahnya khusus ada badan badan peradilan khusus memang memang sengaja dibentuk atau kemudian ini menjadi, bagian dari Mahkamah Agung atau bisa jadi ini juga disematkan kewenangannya di Bawaslu, kita juga belum tahu. Mhm. Tetapi kalau kita melihat konstruksi hukum saat ini ya, bahwa prolegnas kemarin kan disepakati tidak ada revisi peraturan perundang-undangan ya, Mhm. sehingga ya sehingga, belum ada kepastian terkait dengan sebetulnya badan peradilan khusus ini nanti muaranya kemana. Apakah memang dibentuk secara khusus ya, dibentuk secara khusus, ada organnya tersendiri, ada proses seleksinya tersendiri, ada pembentukan sendiri, atau kemudian ini menjadi bagian dari penyelenggara-penyelenggara negara yang memang memiliki kewenangan, mengadili dan sebagainya. Mungkin itu Bu, kurang lebihnya Bu. Enjeh. Terima kasih Bapak, eee, sangat buat teman-teman pencerahan. Oh ya, kita hari ini diskutnya orange ya, karena Bawaslu itu orange ya, Pak, ya. Saya dulu juga pernah jadi anggota Bawaslu di Oh iya. kecamatan tapi. Nggih. Ya tambah pengalaman saja, tapi Oke. di sini sebelum jadi, pengajar di UIN Di Walisongo. kecamatan mana Ibu? Saya di Demak, Pak. Oh Demak, Demak, oke oke nggih. oke. Senang, bahagialah di Bawaslu, tapi nggak bisa lanjut karena PNS nggak boleh lagi ya, Pak, ya? Iya, PNS nggak boleh di Bawaslu ya. betul. Mhm. Boleh Bu, asal dapat izin dari pimpinan, Oh dari ngoten? atasan. Oke. Oke, siap. Jadi ini ada Oke pertanyaan Bapak dari oke. Mbak Gina Nafsiyah. Mbak Gina ini bertanya, maaf nggak bisa bertanya secara langsung, ini bertanya, jika Bawaslu melanggar larangan yang sudah Bapak sebutkan tadi, apa sanksi yang diberikan untuk yang melanggar tersebut? MK, sebentar. Sanksi itu diberikan melalui MK dengan sidang terlebih dahulu atau bagaimana? Lalu selain surat tertulis atau keterangan tertulis yang dilampirkan sidang MK ketika ada perselisihan, apakah harus disertai bukti lain dan persidangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan? Apakah hanya dari Bawaslu? Jadi pihak ya, terkaitnya apakah hanya dari Bawaslu saja atau ada Mahkamah Konstitusi? Itu satu pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung, monggo silahkan. Mohon untuk teman-teman diaktifkan kameranya ya. Nanti karena kita biar face to face dan nanti ada sesi foto bersama. Monggo silahkan teman-teman. Kalau mau ada silahkan bisa raise hand. Kalau nggak ada jalan, monggo. Monggo Pak Arif, sakit dijawab? Oke, Nggih. ini terkait dengan Bawaslu melanggar larangan ya. Kalau Bawaslu melanggar larangan ini konsekuensinya ada tadi saya sampaikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi, eee, bisa nanti masyarakat atau pihak-pihak yang mengetahui ya, apabila Bawaslu melanggar larangan, jadi tidak hanya spesifik larangan yang tadi saya sampaikan, tetapi larangan secara umum sebagai penyelenggara pemilu pun bisa dilaporkan. Karena beberapa kasus juga banyak ya, banyak yang kemudian, dilakukan proses persidangan etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan putusannya berbagai macam. Ada yang penghentian secara tidak hormat, kemudian ada juga yang rehabilitasi,
kemudian ada juga yang peringatan. Nah ini eh, beberapa hal yang bisa nanti menjadi sanksi bagi penyelenggara pemilu. Jadi tidak hanya Bawaslu, tapi penyelenggara secara teknis yakni KPU pun bisa nanti dikenakan sanksi apabila apabila melakukan pelanggaran. Pesannya tadi Mas, message-nya tadi Mas. Kemudian tadi soalnya saya sempat keputus-putus Ibu pas Oh, mendengarkan nggih. pertanyaan gitu. Nggih. Kemudian dan sanksi itu diberikan melalui MK dengan sidang terlebih dahulu atau bagaimana. Nah, jadi saya singgung ya bahwa apabila Bawaslu melanggar yang memberikan sanksi bukan Mahkamah Konstitusi, tetapi Dewan Kehormatan Gimana, Penyelenggara Kak? Pemilu. Jadi Mahkamah Konstitusi spesifik terkait dengan tadi penyelesaian sengketa hasil pemilu maupun pemilihan. Lalu selain surat tertulis atau keterangan tertulis yang dilampirkan saat sidang dengan MK ketika ada perselisihan apakah disertai bukti lain? Ya, pastinya. Jadi keterangan tertulis itu memuat di dalamnya pokok-pokok permohonan ya, jawaban dari pokok permohonan, keterangan dari pokok permohonan yang diajukan oleh peserta pemilu yang merasa dirugikan, yang di dalamnya itu memuat tentang keterangan Bawaslu. Salah satu contohnya seperti ini, semisal pokok permohonannya itu mempermasalahkan adanya di satu wilayah eh, pelanggaran terkait dengan politik uang yang sudah dilaporkan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Ini salah satu contoh aja ya, salah satu contoh pokok permohonan yang di apa yang disampaikan. Nah, kemudian Bawaslu haruslah memberikan keterangan. Nah, keterangan inilah yang harus objektif dan harus disertakan bukti. Anggaplah menyatakan ya keterangannya itu bahwa Bawaslu sudah menindaklanjuti. Buktinya apa? Ada nggak surat tindak lanjutnya? Artinya laporan dari masyarakat ini kemudian apakah diregister? Kemudian laporan masyarakat ini apakah dilakukan proses klarifikasi? Kemudian apakah laporan masyarakat ini dilakukan proses kajian? Nah, ini bukti-bukti inilah yang nanti akan dilampirkan. Jangan bisa jadi kan mengatakan anggaplah yang mengatakan ditindaklanjuti tapi buktinya tidak ada. Nah, ini kemudian menjadi permasalahan tersendiri. Jadi kalau tadi ditanya, apakah harus disertai bukti lain? Ya, pasti karena bukti lain ini menjadi penguat ya terhadap keterangan itu sendiri. Dan saat persidangan yang akan dipanggil untuk diminta keterangan apakah hanya dari Bawaslu? Ya, tidak. Jadi ada berbagai pihak ya. Tapi kalau spesifik terkait pemberi keterangan ya hanya Bawaslu. Tapi kalau pihak-pihak lain ada pihak pemohon, termohon, ya kemudian pihak terkait. Nah, pihak pemohon ini biasanya adalah pihak yang merasa dirugikan. Yang notabene itu adalah peserta pemilu sendiri. Kemudian Paslon. ya paslon, Iya. paslon bisa paslon, Bisa kalau partai. bisa partai politik, bisa eh, Partai apa? bisa, Pak. Kenapa Ibu? Partai. Partai pengusung. Ya, bisa. Partai pengusung. Ya. Kemudian tadi ya. Nah, kalau ada juga pihak terkait. Nah, pihak terkait ini bisa jadi pihak yang kemudian nanti dalam 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 putusannya itu bisa berdampak. Misal kasus kemarin presiden wakil presiden ya yang yang melakukan permohonan itu kan adalah pasangan Prabowo ya. Pasangan Iya. Prabowo kemudian termohonnya KPU. Nah, pihak terkaitnya dari pasangan Jokowi dan Maruf Amin. Lawannya sih. Ya lawannya. Jadi pihak pihak terkait ini juga menjadi bagian yang nanti yang menjadi bagian dari proses persidangan itu. Nah, sedangkan Bawaslu posisinya adalah pemberi keterangan.
seperti itu mungkin, Ibu yang bisa saya tanggapi tadi dari Mbak siapa tadi ya? Mbak Gina. Mbak Gina ya? Ya. Nggih, terima kasih Bapak atas Oke, penjelasannya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ayolah, mumpung ada kesempatan untuk bertanya. malu-malu. Pada nggak mau Kayak nyalain kamera kayaknya ini. udah kangen tatap muka Ibu ini, ya. Sudah bosan Udah online. udah bosan online. Heeh, Oke, oke. ada Itu pertanyaan lagi kah? Mas Mas Monggo. Teguh itu, Mas Teguh sepertinya bersemangat itu. Iya, Mas Teguh. Oh, Teguh monggo. Buatan, buatan Bu, buatan. Pembuatan Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Hei, ini peluang besar untuk teman-teman bertanya. Nggak usah dimatiin, Mas Teguh. Nggak apa-apa. Ini ada yang tanya lagi nih, Pak. Sebentar deh, saya oke. buka dulu. Oke. Ya, ini ada suaranya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Ahsanuddin Haris. Ini ada yang suaranya naik motor, Mas. Iya, sorry. Oke. Dari Mas Ahsanuddin Haris ini bertanya. Ini terkait dengan pilkada, Pak. Oke. Seperti kemarin kasus yang terjadi, kalau nggak salah nih, NTB. hasil pilkada sudah diumumkan, tapi kepala daerah ini kewarganegaraan ganda. Oh, nah bagaimana mengenai kasus ini? Apakah wakilnya maju menjadi kepala daerah atau mengulangi pilkada lagi atau mana? Kemudian yang pertanyaan yang kedua dari Mbak Adinda Agi, ini bertanya, sebelumnya saya perkenalan namanya Mbak Adinda Agi. Ini bertanya tentang apa saja yang dihadapi Bawaslu untuk mengatasi permasalahan atau perselisihan pilkada dan menegakkan hukum pemilu saat pandemi seperti ini. Terima kasih, Pak. Kemudian ini lagi, wah banyak Pak ini ternyata dan bermunculan ketik dari Mas Zidani Mimbo bertanya bagaimana strategi terhadap mahasiswa agar menghasilkan pilkada yang jurdil. Wah ini bagus sekali Pak pertanyaan ini karena generasi pemuda ini biasanya pemula untuk mempunyai hak pemilih. Nanti bisa dikasih strateginya aja. Kemudian dari Mbak Anindita Tresa bertanya tentang apakah penyelenggaraan pemilu ad hoc mempunyai kode etik? Bagaimana jika penyelenggaraan pemilu ad hoc melanggar kode etik lalu langsung diberhentikan tanpa ada surat peringatan? Mungkin itu dulu Pak pertanyaan, ada 4 bisa dijawab terlebih dahulu. Monggo silakan. Ini terima kasih pertanyaannya luar biasa ini ya. Artinya cukup bagus pertanyaan-pertanyaannya dan cukup menyulitkan untuk dijawab ini Bu. Ya, jadi yang pertama kasus NTB ya, itu Rabu apa? Siapa saya lupa namanya itu ya. Itu kan memang ada ganda kewarganegaraan kalau nggak salah warga negara Amerika Serikat kalau nggak salah itu. Kemudian kasus itu mencuat, memang kita ketahui sebagaimana yang saya ketahui juga bahwa ada proses yang pada saat verifikasi administrasi kependudukan itu Bawaslu Kabupaten Saburajua kalau nggak salah Kabupaten Saburajua kalau nggak salah itu sudah melakukan upaya untuk meminta keterangan kedutaan besar Amerika Serikat di Republik Indonesia di Jakarta, tetapi prosesnya itu tidak cepat. Kemudian tidak cepat ya, artinya lama sampai akhirnya tahapannya terus berlangsung sampai dengan hasil penetapannya juga yang bersangkutan dinyatakan memperoleh hasil tertinggi ya.
tetapi kemudian rekomendasi atau surat keterangan atau surat jawaban dari kedubes kedubes Amerika ini keluar dan menyatakan yang bersangkutan memang warga negara Amerika Serikat, dan ini juga yang menjadi pokok permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan kalau tidak salah itu putusannya adalah mendiskualifikasi. Mendiskualifikasi kemudian dilakukan pemilihan ulang di Saburajua. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ingat saya. Jadi tidak kemudian wakilnya menjadi kepala daerah, karena kan ini ada permasalahan secara administrasi ya, secara pasangan calon biasanya yang kemudian, wakil kepala daerah maju itu apabila sudah resmi dilantik, kemudian ada musibah atau ada permasalahan hukum yang terjadi sehingga, eee, kepala daerah atau kepala daerahnya ini tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya, kemudian wakilnya yang menggantikan, dan kemudian untuk pengisian wakilnya ini dilakukan di, eee, DPRD kabupaten, kota, maupun provinsi. Jadi prosesnya seperti itu biasanya. Nah, terkait spesifik yang di NTB ini sepengetahuan saya seperti itu. Memang sudah ada putusan kemudian mendiskualifikasi, dan dilakukan proses pemilihan kembali di Kabupaten Saburajua. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi Bawaslu untuk mengatasi permasalahan dan perselisihan pilkada dan menegakkan hukum pemilu di saat pandemi seperti ini. Ya, jadi ini suatu pengalaman yang sangat istimewa ya buat kami di tahun 2020, pelaksanaan pilkadanya di tengah pandemi, dan eh, kami juga merasa bahwa hal-hal yang mungkin ini di luar tahapan ya, sehingga ini menjadi kewenangan atau menjadi urusan Bawaslu. Artinya sejak masa pandemi ini Bawaslu ini ya secara spesifik mengawasi soal protokol kesehatan. Padahal kita tahu bahwa protokol kesehatan penegakan hukumnya ini kan ada di tingkat kepolisian. Tapi dalam proses pelaksanaan pilkada ini kewenangannya diberikan juga kepada Bawaslu. Tidak hanya itu, Bawaslu juga memastikan tidak ada kegiatan yang sifatnya berkerumun ya, dan memang mekanismenya lagi-lagi kami hanya memberikan rekomendasi atau memberikan surat ya kepada pihak kepolisian, sederhananya apabila ada kegiatan ya yang kemudian itu melanggar secara protokol kesehatan, Bawaslu ini bisa melakukan pembubaran. Tetapi pembubarannya ini harus bersama dengan pihak kepolisian, karena penegak hukum itu sendiri adalah kepolisian. Jadi sebagian besar permasalahan yang ada di pilkada pada saat pandemi ini memang spesifik terkait masalah protokol kesehatan saja. Tapi kita perlu apresiasi ya bahwa pelaksanaan pilkada di tengah pandemi tidak menyurutkan ya masyarakat untuk berbondong-bondong berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Artinya hal-hal yang dikhawatirkan pada saat sebelum pelaksanaan pemilihan ini eh, muncul, tetapi pada hari H ternyata eh, antusias masyarakat juga baik. Kemudian kita ketahui disitulah mulai ada bukan mulai, artinya ya, semakin tertib masyarakat menggunakan masker. Kita ketahui ada nggak kejadian bahwa orang tidak menggunakan masker masuk TPS? Itu pasti sudah akan ada peringatan oleh penyelenggara yang ada di KPPS. Artinya tertib dan pemahaman
penggunaan masker dan sebagainya itu bisa terjadi karena ada kegiatan, eee, pilkada pada saat tahun 2020 itu. Nah, memang suasananya sekarang ini sudah berubah ya, mungkin sudah tidak ada pilkada sehingga sosialisasinya juga sudah berkurang begitu ya. Ya artinya akhirnya kesadaran diri sendiri saja dalam hal, selalu taat terhadap protokol kesehatan. Nah, strategi Bawaslu, nah kami memang berharap terutama generasi muda ya, khususnya ini para mahasiswa, ini bisa terlibat aktif. Kita ketahui bahwa dalam proses tahapan pemilu maupun pemilihan ini kan tidak hanya peran pengawas pemilu ya yang kami harapkan, tapi ada peran masyarakat sipil. Nah, peran masyarakat sipil ini sebetulnya bisa juga teraktualisasi melalui media-media pemantau. Nah, pemantau ini yang kalau secara normatif memang secara administratifnya memang harus berbadan hukum. Nah, biasanya kan teman-teman mahasiswa atau teman-teman kampus ini kan punya lembaga bantuan hukum. Nah, lembaga bantuan hukum ini sebetulnya bisa menjadi apa ruang ya yang legitimate ya, yang nantinya bisa yang nantinya bisa mendaftarkan diri sebagai pemantau. Nah, memang trennya dari pemilu ke pemilu ini memang ada penurunan, terutama dari pemilu 2019 sampai dengan pilkada tahun 2020 ini ada penurunan. Memang meningkat itu signifikan pada saat pemilu 2019 dan kewenangan akreditasinya juga bisa dilakukan oleh Bawaslu. Nah, kemudian mengalami penyusutan itu di pilkada tahun 2020 tercatat hanya satu, tercatat hanya satu MAPILU kalau nggak salah, Masyarakat Pemantau Pemilu dan Pers Jawa Tengah. Ya ini bisa jadi apa karena kontestasinya tidak begitu menarik ya karena paslon tunggal sehingga antusias masyarakat untuk yang mereka memiliki ruang eee, badan hukum tidak mendaftarkan sebagai pemantau. Nah ini kami berharap nanti mahasiswa ya, mahasiswa ini juga bisa nanti, terlibat sebagai pemantau. Tidak hanya itu bisa jadi mahasiswa ini bisa apa, memperbanyak referensi tulisan terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Ini juga menjadi penting ya, artinya, eee artinya tidak hanya mungkin mungkin spesifik ya, bisa jadi hanya di program kekhususan tertentu ya, hukum tata negara ya. Jadi biasanya spesifik kalau program khususannya hukum tata negara biasanya bisa bisa mengambil terkait dengan, skripsi atau skripsi kalau teman-teman mahasiswa S1 ya, terkait dengan kepemiluan. Nah ini kami juga nanti sangat terbuka luas ya, teman-teman, mahasiswa syariah hukum ini barangkali nanti mau melakukan magang atau mau melakukan penelitian ya, kami sangat terbuka luas ya, banyak referensi yang bisa nanti diadopsi ya, atau nanti bisa melakukan wawancara langsung dengan kami sangat terbuka. Itu mungkin strategi sederhana dari kami, Bawaslu, terkait selanjutnya ini pertanyaan terkait dengan kode etik. Nah, penyelenggara pemilu ad hoc ya, di tingkat mana saja. Penyelenggara ad hoc itu saat ini ada di tingkat kecamatan, kelurahan, dan pengawas TPS. Karena mengingat di tingkat kabupaten kota sekarang ini sudah menjadi lembaga permanen. Sebagaimana di tingkat provinsi maupun di tingkat RI sudah sebagai lembaga permanen. Nah, kalau untuk lembaga yang permanen, Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, penegakan hukum kode etiknya ada di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, sedangkan untuk penyelenggara di tingkat ad hoc
kecamatan, kelurahan, pengawas TPS, itu penegakan hukumnya ada di lembaga yang permanen di tingkat kabupaten kota, yakni kalau yang melanggar ini pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan, pengawas TPS, maka yang menindak adalah Bawaslu tingkat kabupaten kota. Kemudian kalau penyelenggara teknis ada PPK, PPS, dan KPPS. Ini untuk jajaran di bawahnya KPU ya. Maka yang akan menindak adalah KPU Kabupaten Kota. Dan prakteknya bisa jadi adalah ada beberapa laporan masyarakat menyampaikan bahwa penyelenggara teknis ya seperti yang tadi sampaikan ada PPK, panitia pemilihan tingkat kecamatan, panitia pemungutan suara pemilihan tingkat kelurahan ya, itu melakukan pelanggaran, dilaporkan ke Bawaslu, kemudian Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan tindak lanjut atas rekomendasinya tersebut. Nah, berbagai macam. Kalau kalau ternyata kode etiknya ini sudah menyangkut netralitas atau menyangkut yang sifatnya menerima uang dan sebagainya, bisa nanti sanksinya itu langsung diberhentikan. Bisa langsung diberhentikan. Jadi kalau tadi langsung diberhentikan tanpa ada surat peringatan, ya jadi, bisa langsung putusannya itu diberhentikan. Karena putusan ini kan tadi ya, penghentian tidak hormat, pemberhentian secara tidak hormat satu, kemudian, eee, rehabilitasi ya, dan yang ketiga adalah surat peringatan. Jadi maknanya sama. Maknanya sama. Jadi tidak harus didahului surat peringatan terlebih dahulu, kemudian melanggar lagi baru diberhentikan enggak. Tapi kalau kadar pelanggarannya itu sudah menyangkut netralitas, biasanya ada kadar-kadar tertentu yang mengakibatkan penyelenggara ad hoc itu apabila melanggar kode etik bisa langsung diberhentikan. Mungkin itu Ibu. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Ya, terima kasih Bapak Arif Rahman sudah memaparkan panjang kali lebar dari mulai sejarah MK, terus kemudian bagaimana menjadi pemilih yang jujur dan sampai kepada tahapan jero-jeronya Bawaslu. Kayaknya sudah cukup. Ada yang mau bertanya lagi atau kita cukupkan? Cukup deh. Mungkin ada kesimpulan terakhir dari Bapak Arif Rahman terkait ini aja. Bagaimana kita sebagai pemilih pemula ini bisa Ya, berpartisipasi secara baik sebagai pemilih, begitu Bapak? ya. Jadi sebagai pemilih pemula ya, rekan-rekan mahasiswa kami harapkan nantinya juga bisa menyampaikan hal-hal positif di lingkungan-lingkungan terdekat. Jadi yang kita konsenkan saat ini itu kan soal eh, ini ya, soal anti politik uang ya, soal anti politik uang. Ini kami juga berharap nanti rekan-rekan mahasiswa juga bantu kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat ya, eh, maupun keluarga terdekat ya, terkait dengan bahaya atau potensi sanksi hukum terhadap politik uang. Selain itu kami juga perlu sampaikan bahwa saat ini memang tidak ada tahapan, Ibu. Tidak ada tahapan, tetapi KPU ya yang dalam hal ini sedang melakukan program daftar pemilih berkelanjutan. Ini juga menjadi upaya partisipasi yang juga bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Setidaknya untuk mengecek, mengetahui apakah saudara-saudara mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa sudah sebagai pemilih pada pemilu sebelumnya atau pemilu yang akan datang. Termasuk bisa menginformasikan apakah ada keluarganya yang meninggal dunia atau tetangganya yang meninggal dunia, itu ada kanal-kanal tertentu ya yang nanti bisa diakses melalui websitenya KPU. Atau nanti juga bisa menginformasikan ke Bawaslu sehingga kami nanti bisa menyampaikan secara berjenjang melalui dalam rapat koordinasi yang dilakukan oleh KPU. Selain itu mungkin ya tadi ya, kami berharap nanti teman-teman mahasiswa ini karena
kami percaya teman-teman mahasiswa ini kan kritis ya, punya ruang dinamis yang bisa diapresiasikan, yang bisa dicurahkan ya, bahwa kami ini dalam pengembangan kehumasan ya, kami juga membuka barangkali nanti teman-teman mahasiswa ini membuat tulisan, kemudian tulisannya itu kita nanti upload di websitenya Bawaslu Kota Semarang ya, terkait monggo persoalan demokrasi atau bagaimana penyelenggaraan pemilu itu yang baik dan benar begitu ya, menurut perspektif teman-teman mahasiswa ya. Monggo nanti tulisan-tulisannya bisa dikontribusikan kepada kami ya, sehingga nanti kami bisa apresiasikan, kita bisa sebarluaskan melalui websitenya Bawaslu Kota Semarang. Ini bagian dari upaya-upaya kami ya, memperkenalkan Bawaslu secara luas, tidak hanya memperkenalkan tapi kami juga mengajak teman-teman mahasiswa atau masyarakat berpartisipasi untuk mengembangkan Bawaslu itu sendiri. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Arif Rahman SHMH atas pemaparannya dan kesempatan buat mahasiswa yang mau memberikan tulisan-tulisan. Ini kesempatan luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman skripsi tidak hanya terbatas masalah perkawinan, kemudian korupsi dan sebagainya. Ini Bawaslu memberikan ruang yang sangat besar untuk melakukan penelitian terkait dengan skripsi teman-teman. Terima kasih banyak Bapak. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan memberikan keberkahan untuk kita semua, sehingga ini memberikan kacamata baru bagi teman-teman terkait dengan kewenangan Bawaslu di dalam peran Bawaslu di dalam sengketa hasil pemilu, baik itu di ranah Mahkamah Konstitusi maupun di tingkatan Bawaslu sendiri. Mungkin itu saja teman-teman. Monggo kita ada sesi foto bersama. Silahkan di-on-kan kameranya. Saya akan berikan aba-aba. Silahkan data cantik. Silahkan di-on-kan. Wah, ini Yusuf. Halo Mas Yusuf. Oke, saya udah kangen teman-teman bisa segera masuk ke kampus UIN. Ini sekedar informasi ya teman-teman. Insya Allah nanti kita akan sudah ada rencana untuk billing ada kombinasi perkuliahan. Insya Allah semester depan kita bisa tatap muka. Jadi teman-teman saya infokan misalkan yang belum punya kos-kosan segera mencari kos-kosan di lingkungan UIN. Begitu aja, yuk foto bareng sudah siap ya. Oke, saya kasih aba-aba. Slide 1, senyum. Slide 2, silahkan jempolnya. Oke, slide 3. Oke, sudah cukup? Masih ada lagi Mas? Cukup ya? Oke, kita cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bawaslu Kota Semarang, terutama Bapak Arif Rahman SHMH, kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah pada hari ini mengikuti perkuliahan bersama dengan Bawaslu Kota Semarang. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan diskusi pada pertemuan. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya,